Suamiku seorang RT di kampung. Dia selalu sibuk dan pulang malam. Katanya rapat dengan perangkat desa untuk mempersiapkan acara 17 Agustusan. Awalnya tak ada gelagat yang mencurigakan, tapi ternyata. Halo sobat setia cerita Amira, sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen di kolom komentar kalian dari kota mana aja nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya, biar gak ketinggalan cerita menarik lainnya. Langsung aja yuk kita masuk ke ceritanya. Namaku Amira. Hidupku di desa awalnya sederhana dan tenang. Suamiku, Bima, adalah ketua RT yang dipercaya warga. Dia sering keluar malam dengan alasan rapat perangkat desa, apalagi menjelang acara 17 Agustusan. Awalnya aku bangga, mengira dia bekerja keras demi warga. Tapi, aku tidak tahu bahwa semua itu hanya kedok untuk menutupi pengkhianatan yang ia rawat diam-diam. Malam itu jarum jam sudah menunjuk pukul 12:30. Lampu ruang tamu sengaja kupadamkan, hanya cahaya redup dari lampu lorong yang menyinari sudut ruangan. Jantungku berdebar ketika mendengar suara kunci berputar pelan di pintu depan, disusul langkah kaki hati-hati, nyaris tanpa bunyi. Pintu terbuka, dan sosok Bima masuk. Kepalanya sedikit menunduk, matanya liar menyapu sekitar seolah memastikan aku sudah tidur. Gerakannya cepat, namun tertahan, seperti pencuri yang takut ketahuan. Aku tetap duduk di sofa, dia menunggu sampai dia melihatku. Ketika tatapan kami bertemu, ekspresi terkejutnya tak bisa dia sembunyikan. "Kok belum tidur?" Suaranya berat, sedikit serak. Aku mencoba tersenyum, meski dadaku terasa sesak. "Nunggu kamu." Dia menghela napas, lalu meletakkan tas di kursi. "Rapat tadi alot, MA, bahas dana lomba. Nggak kerasa sampai larut." Alasannya terdengar sama seperti malam-malam sebelumnya, tapi entah mengapa, malam ini hatiku menolak percaya sepenuhnya. Ada getar aneh yang merayap di perutku, seperti firasat buruk yang tak mau pergi. Aku memperhatikan cara dia menghindari tatapanku, gerakan tangannya yang gelisah membuka kancing baju, dan aroma asing yang samar menempel di tubuhnya, bukan bau kopi kantor, bukan pula parfum yang biasanya ia pakai. "Kalau sering pulang selarut ini, badan kamu bisa drop," ucapku pelan, mencoba terdengar wajar. Dia hanya mengangguk, lalu berjalan ke kamar tanpa banyak bicara. Dan di sanalah aku duduk, menatap punggungnya yang menjauh, sambil bertanya-tanya dalam hati, rapat macam apa yang membuat suami pulang seperti ini, dan mengapa setiap malam rasanya aku semakin kehilangan dia sedikit demi sedikit? Malam itu aku duduk di meja rias, berpura-pura sibuk merapikan rambut sambil menunggu suara pintu depan terbuka. Jarum jam sudah melampaui pukul 12, dan udara di kamar terasa begitu sunyi, hanya detik jam dinding yang terdengar. Begitu pintu rumah berderit, aku menahan napas. Langkah kaki Bima terdengar tenang, tidak tergesa, seakan ia baru pulang dari sebuah acara santai, bukan dari rapat melelahkan seperti yang selalu ia katakan. Saat ia masuk kamar, aroma itu kembali menyergap, wangi bunga yang lembut sekaligus menusuk, aroma feminin yang asing bagi hidungku. Aku tahu persis semua parfum yang kumiliki, dan ini jelas bukan salah satunya. Ada sensasi dingin merayap di punggungku, seperti firasat buruk yang tak mau pergi. Bima melepas jam tangan dan menggantung jasnya di kursi. Aku memperhatikannya diam-diam, mataku menyapu setiap detail. Pandanganku berhenti pada kerah kemejanya, di mana ada bercak samar berwarna merah muda. Bentuknya tidak beraturan, seperti sisa lipstik yang menempel lalu memudar. Aku bangkit, berjalan mendekat, jemariku menyentuh kerah itu. "Bima, ini apa?" tanyaku pelan, namun ada getaran halus di suaraku. Dia menoleh setengah,
Matanya hanya sekilas menatapku. Apa? Parfum ini, baunya bukan punyaku. Dan ini, aku mengangkat sedikit kerah bajunya agar ia melihat noda itu. Alih-alih terkejut atau berusaha membersihkan, dia tersenyum tipis, senyum yang terasa seperti ejekan. Ah, itu mungkin bekas pelukan Bu RT lain pas foto bareng, katanya santai, seolah sedang membicarakan debu di baju, bukan noda lipstik di pakaian suami. Jantungku berdetak keras, bukan karena percaya, tapi karena terkejut mendengar betapa mudahnya ia melempar alasan. Bima, kamu pikir aku nggak tahu bedanya pelukan basa-basi sama? Aku tak sanggup menyelesaikan kalimat itu. Dia memotong ucapanku dengan nada datar. Kamu curigaan terus, Ma. Hidup penuh prasangka itu melelahkan. Nggak capek? Lalu ia berjalan melewatiku, mengambil handuk, dan masuk ke kamar mandi, meninggalkanku berdiri mematung. Aku menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat, sementara aroma parfum asing itu masih menggantung di udara, seakan sengaja menampar wajahku berkali-kali. Tanganku menggenggam kerah kemeja itu kuat-kuat, mencoba menahan rasa sakit yang mulai merambat, bersama keyakinan bahwa apa yang dulu hanya firasat, kini sedang berubah menjadi kenyataan yang tak ingin kuhadapi. Malam itu hujan turun deras, butiran air memukul atap rumah dengan ritme cepat yang memantul di dinding, membuat udara di ruang tamu terasa lembab dan dingin. Aku duduk di ujung sofa sambil memeluk cangkir teh hangat, menikmati sisa uapnya yang naik tipis ke udara. Suara hujan yang biasanya menenangkan malam ini justru membuat pikiranku gelisah tanpa alasan jelas. Bima keluar dari kamar dengan langkah mantap. Sekilas, penampilannya membuatku terpaku. Ia mengenakan kemeja batik baru berwarna biru tua dengan corak halus, yang selama ini tersimpan rapi di lemari karena katanya, sayang kalau dipakai untuk acara biasa. Rambutnya disisir rapi ke belakang, licin berkilat dengan minyak rambut yang aromanya memenuhi ruangan. Sepatu kulit hitamnya tampak mengilap seperti baru saja dipoles. Bahkan ia menyemprotkan parfum berbeda dari yang biasa ia gunakan, aroma yang lebih tajam dan elegan, bukan wangi lembut yang selama ini melekat padanya. Semua itu terasa terlalu berlebihan untuk sekadar rapat RT di balai warga. Tangannya meraih kunci motor dari meja, lalu memasukkan dompet ke saku celana dengan gerakan cepat. Ia menurunkan jas hujan dari gantungan dan mengenakannya setengah, seolah tak ingin membuang waktu. Aku keluar sebentar, ada rapat penting, ucapnya sambil melirik jam tangan, nada bicaranya singkat, seakan tak ingin memberi ruang untuk pertanyaan. Aku bangkit, melangkah ke sudut ruangan, mengambil payung besar yang biasa kami pakai saat hujan deras. Bawa ini saja, hujannya terlalu lebat. Jas hujan belum tentu cukup melindungi, kataku sambil mengulurkannya. Ia menoleh sebentar, menggeleng cepat. Nggak usah, malah repot. Aku sudah pakai jas hujan. Jawabannya terdengar terburu-buru, nyaris seperti penolakan yang sudah ia siapkan sebelumnya. Pandangan mataku mengikuti setiap gerakannya. Ada sesuatu dalam caranya menolak yang membuat dadaku menghangat oleh rasa curiga. Ia tidak memeriksa dokumen atau catatan rapat seperti biasanya, bahkan ponselnya ia simpan di saku dengan layar menghadap ke dalam, seperti tak ingin ada notifikasi yang kulihat. Gerak tubuhnya cepat, tapi bukan tergesa karena urusan pekerjaan, lebih seperti terburu-buru agar tidak memberiku waktu membaca tanda-tanda yang ada. Saat ia melangkah keluar, aku berdiri di ambang pintu, memperhatikan punggungnya yang semakin menjauh di bawah hujan. Dari balik tirai jendela, kulihat ia tidak mengambil jalur biasa menuju balai warga. Lampu motor berbelok ke arah jalan besar yang menuju pusat kota. Napasku tercekat. Rasa gelisah yang selama ini hanya berupa riak kecil di dalam hati kini, berubah menjadi gelombang yang menghantam dada. Hati kecilku berteriak, tepat, jelas,
dan tanpa ragu, ini bukan rapat biasa. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa waktunya semakin dekat. Waktu di mana semua rahasia itu akan terbuka. Malam itu udara terasa menusuk tulang. Hujan yang sejak sore mengguyur sudah reda, tetapi sisa rintiknya masih terdengar jatuh dari ujung atap rumah-rumah. Jalanan desa lengang, hanya sesekali terdengar suara anjing menggonggong di kejauhan. Aku mengenakan jaket tipis dan sandal, lalu melangkah keluar rumah dengan hati yang berdebar. Tidak ada yang tahu aku pergi, bahkan tetangga yang rumahnya bersebelahan pun sudah terlelap. Langkahku menuju kantor desa terasa pelan tapi pasti, menapaki jalan setapak yang basah dan licin. Lampu jalan di kiri kanan redup, menciptakan bayangan panjang yang bergerak setiap kali aku lewat. Udara malam membawa aroma tanah basah bercampur dedaunan yang luruh, namun semua itu tak mampu menenangkan pikiranku. Beberapa menit kemudian, bangunan kantor desa mulai terlihat. Dari jauh, aku sudah bisa menebak ada yang tidak beres. Tak ada cahaya yang menyala, tak ada suara orang berbicara, tak ada tanda-tanda aktivitas seperti yang seharusnya ada jika rapat sedang berlangsung. Jantungku berdetak lebih cepat. Aku mempercepat langkah, berharap pandanganku salah. Sesampainya di depan pintu, kenyataan langsung menyambutku. Pintu kayu berwarna coklat itu terkunci rapat. Engselnya berkarat, dan gagangnya dingin saat ku sentuh. Semua jendela gelap, tirainya tertutup rapat, seakan bangunan ini mati sejak senja tadi. Halaman depannya becek, tak ada jejak ban motor atau sepatu yang menandakan ada orang datang. Bahkan papan pengumuman di sebelah kiri pintu masih menampilkan selebaran lama yang warnanya mulai memudar terkena hujan. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan tatapanku menyapu setiap sudut halaman, mencari-cari tanda keberadaan siapapun. Yang kudengar hanyalah suara serangga malam dan tetesan air dari talang. Dadaku terasa sesak. Semua alasan yang pernah Bima ucapkan tentang rapat-rapat malam itu kini terdengar semakin rapuh. Perasaan curiga yang selama ini hanya seperti riak kecil di permukaan hati kini berubah menjadi gelombang besar. Aku merasakannya naik, memenuhi ruang di dadaku, mendorong keluar sisa-sisa keyakinan yang selama ini kutahan. Malam itu, di depan pintu kantor desa yang terkunci dan lampu yang padam, aku tahu, sesuatu yang selama ini kutakutkan sedang benar-benar terjadi. Malam berikutnya, langit kembali pekat, tanpa cahaya bulan maupun bintang. Udara dingin menusuk tulang, membuat setiap embusan napas keluar dalam bentuk uap tipis. Sejak sore, aku sudah menimbang-nimbang apakah harus kembali ke kantor desa atau tidak. Namun rasa penasaran yang membakar dada mengalahkan logika, dan langkahku pun terarah ke sana, ditemani suara sandal yang menepuk jalanan basah sisa hujan sore tadi. Lampu jalan menyinari genangan air di sisi kiri kanan, memantulkan bayangan pohon yang bergoyang pelan tertiup angin. Suara dedaunan yang saling bergesekan menambah kesan muram malam itu. Dalam hati, aku mencoba menyusun alasan yang masuk akal jika memang malam sebelumnya aku keliru. Mungkin rapat dipindahkan mendadak, mungkin waktunya diganti, atau mungkin memang tidak ada rapat sama sekali. Seperti yang selama ini mulai kupercaya. Ketika bangunan kantor desa mulai terlihat dari kejauhan, dadaku langsung terasa berat. Tidak ada satupun tanda kehidupan di sana. Halaman depan gelap, seluruh jendela tertutup, dan pintu kayunya terkunci rapat. Lampu teras yang biasanya menyala saat ada kegiatan tidak terlihat, digantikan kegelapan yang pekat. Suara jangkrik mendominasi suasana, bersahut-sahutan dari arah semak-semak. Genangan di halaman tidak menunjukkan satupun jejak ban motor atau tapak kaki manusia. Aku berdiri di depan pintu cukup lama, membiarkan pandanganku menyapu setiap sudut bangunan itu. Tidak ada suara obrolan, tidak ada derap langkah,
Tidak ada secercah cahaya yang memberi tanda bahwa seseorang berada di dalam. Semuanya terasa mati, seolah kantor itu tidak pernah dipakai untuk kegiatan apapun malam ini. Dinginnya udara malam menusuk kulit, namun panasnya amarah perlahan merambat dari dada hingga ke kepala. Aku memutar badan, melangkah pulang sambil menatap jalan setapak yang licin, mencoba menahan gelombang emosi yang semakin membesar. Di kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Kalau bukan di kantor desa, lalu di mana sebenarnya Bima berada? Dan dengan siapa ia menghabiskan waktu hingga larut malam? Malam itu aku pulang dengan langkah cepat dan hati yang terasa terbakar. Bukan lagi sekadar rasa curiga, ini sudah menjadi tekad untuk mencari jawaban. Meski kebenaran itu nantinya mungkin akan melukai lebih dalam dari yang kubayangkan. Pagi itu udara terasa lembab setelah hujan semalam. Sinar matahari menembus tipis melalui tirai jendela rumah, namun tidak cukup hangat untuk mengusir rasa dingin di hatiku. Sejak subuh aku gelisah, memikirkan pintu kantor desa yang 2 kali kudapati terkunci di malam yang seharusnya ada rapat. Perasaan itu mengganggu, membuatku sulit bernapas lega. Akhirnya, aku memutuskan menghubungi Mira, sahabat yang mengenalku sejak kami sama-sama duduk di bangku SMA. Satu-satunya orang yang selalu bisa memberiku pandangan jernih saat pikiranku kusut. Kami sepakat bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir jalan raya. Tempat itu tidak ramai, hanya ada beberapa pengunjung yang sibuk dengan laptop atau ponsel mereka. Aroma kopi bercampur wangi roti panggang memenuhi ruangan, memberikan sedikit kenyamanan di tengah kekacauan pikiranku. Mira sudah menungguku di meja dekat jendela, mengenakan blus krem sederhana dan menatapku dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Kamu kelihatan pucat. Ada apa?" tanyanya begitu aku duduk. Suaranya tenang, namun matanya tajam memerhatikan. Ia menyodorkan segelas teh hangat yang sudah dipesannya untukku. Aku menarik napas panjang sebelum mulai bercerita. Semua yang kupendam selama ini akhirnya mengalir. Tentang kebiasaan Bima pulang larut malam, aroma parfum bunga yang asing, bercak lipstik samar di kemejanya, hingga kenyataan bahwa 2 malam berturut-turut kantor desa gelap dan terkunci. Aku menceritakan setiap detailnya, termasuk rasa curiga yang makin sulit kupendam. Tanganku meremas gelas teh di depanku, mencoba mengalihkan ketegangan yang membebani dada. Mira tidak memotong ceritaku sedikit pun. Ia hanya mengangguk pelan, kadang mengerutkan kening, seolah setiap kata yang kuucapkan sedang ia simpan rapi di kepalanya. Setelah aku selesai, ia menaruh gelasnya di meja, menghela napas perlahan, lalu menatapku lekat-lekat. "Rin, kamu gak bisa cuma mengandalkan firasat. Kalau mau tahu kebenarannya, kamu butuh bukti yang jelas," katanya tegas. Aku terdiam, mencoba mencerna. "Kamu maksud, aku harus mengikutinya?" tanyaku ragu. "Ya," jawabnya singkat, namun mantap. "Tapi pelan-pelan, jangan terburu-buru. Jangan langsung emosi. Kalau kamu menuduh tanpa bukti, dia bisa memutarbalikkan cerita, membuat kamu yang terlihat salah. Kita harus tahu persis kemana dia pergi, dengan siapa, dan apa yang dia lakukan." Kata-katanya menusuk, bukan karena aku tak setuju, tapi karena aku tahu dia benar. Ada ketakutan yang menyelip, membayangkan apa yang mungkin kutemukan, namun rasa ingin tahu yang telah lama mengendap kini semakin mendesak keluar. Mira lalu mencondongkan tubuhnya sedikit ke depan, menatapku dalam-dalam. "Aku akan bantu kamu. Kita susun rencana, dan kita pastikan semua jelas sebelum kamu bertindak. Kalau dia bersih, kamu bisa tenang. Tapi kalau dia kotor," ia menahan kata-katanya, memberi jeda yang membuat udara di antara kami menegang, "kamu harus siap menghadapi kenyataan itu." Aku mengangguk perlahan, merasakan jantungku berdegup kencang. Bukan karena teh hangat yang baru kuminum,
melainkan karena malam-malam mendatang mulai terbayang jelas di kepalaku, malam-malam di mana aku dan Mira akan membongkar rahasia yang selama ini berusaha disembunyikan Bima, entah hasilnya akan menenangkan atau justru menghancurkan segalanya. Aku mulai memperhatikan ponselnya lebih seksama. Setiap kali ada notifikasi berbunyi, refleksnya begitu cepat, seperti tangan seorang pencuri yang ketahuan, menutup layar atau membalik ponsel ke bawah. Sesekali, aku menangkap senyum tipis yang terbit di wajahnya, senyum yang bukan milikku, senyum yang membuat dadaku terasa sesak. Bukan senyum basa-basi atau tawa lepas seperti saat ia bercanda denganku, melainkan senyum samar penuh rahasia, seperti sedang membaca sesuatu yang membuat hatinya berbunga-bunga. Aku menelan ludah, mencoba bersikap biasa, tapi tatapanku tak lepas dari jemarinya yang terus bergerak di atas layar. "Siapa?" tanyaku pura-pura santai, padahal di dalam kepala, pertanyaan itu menjerit. Ia bahkan tidak menatapku, hanya mengangkat sedikit alis lalu menjawab pendek. "Ini grup panitia 17-an. Ucapannya terdengar datar, namun ada jeda singkat sebelum ia mengucapkannya, jeda yang bagiku terasa seperti tanda kebohongan. Saat itu, aku tahu, ada sesuatu yang ia sembunyikan, dan itu bukan sekadar urusan lomba kampung. Bayangan bulan sabit tipis menggantung di langit, menerangi jalan setapak yang berkelok-kelok di antara pepohonan rindang. Udara malam terasa dingin menusuk tulang, embun pagi masih menempel basah di dedaunan. Aku menyusuri jalan itu, langkahku tertatih-tatih, mencoba untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun. Jantungku berdebar kencang, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar dada. Aku membuntuti dia dari kejauhan, bayangannya yang samar-samar terlihat di bawah cahaya redup bulan. Dia, dengan motor tua kesayangannya yang selalu mengeluarkan suara mesin berisik, melaju pelan menyusuri jalan berbatu. Aku bersembunyi di balik pohon-pohon besar, mengintip dari balik dedaunan yang lebat, mencoba untuk tidak terlihat. Bau tanah basah dan aroma khas dedaunan malam menyelimutiku, mencampur aduk dengan aroma keringat dingin yang membasahi kulitku. Motornya semakin menjauh, lampu belakangnya hanya setitik cahaya merah yang berkedip-kedip di kegelapan. Aku berlari sekuat tenaga, namun langkahku terhambat oleh akar-akar pohon dan bebatuan yang berserakan di jalan. Napasku tersengal-sengal, dada terasa sesak. Aku hampir kehilangan jejaknya ketika motor itu melewati sebuah kebun singkong yang luas, menyusup di antara pepohonan yang tinggi menjulang. Bayangannya menghilang di balik rimbunnya daun singkong, tertelan oleh kegelapan malam yang pekat. "Tidak!" Aku berteriak pelan, suaraku tercekat di tenggorokan. Aku berhenti di tepi kebun, merasakan kehampaan yang mendalam. Kegelapan malam terasa begitu mencekam, menelan semuanya tanpa meninggalkan jejak. Hanya kesunyian yang mencekam dan rasa penasaran yang menggelegak di dalam hatiku. Aku tak tahu kemana dia pergi, apa yang akan dia lakukan, dan mengapa aku harus mengikutinya. Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalaku, menyiksaku dengan rasa penasaran yang tak tertahankan. Aku merasa seperti tersesat dalam labirin kegelapan, tanpa petunjuk dan tanpa arah. Pagi itu, udara masih lembab dengan aroma tanah basah sisa hujan semalam, namun di dadaku justru terasa ada bara yang belum tahu kapan akan meledak. Aku sedang merapikan gelas-gelas di rak dapur ketika terdengar suara langkah tergesa di teras. Mira muncul dengan wajah tegang, napasnya sedikit memburu, seolah telah menempuh perjalanan yang terburu-buru hanya demi menyampaikan sesuatu yang tidak bisa ditunda. Ia langsung masuk tanpa permisi seperti biasanya, lalu menjatuhkan dirinya di kursi rotan dekat pintu. Tatapan matanya tajam dan penuh beban, seperti seseorang yang menyimpan rahasia besar. Dengan nada pelan namun tegas, ia berkata, "Mir, aku dengar kabar dari tukang sayur pagi ini. Katanya,
Bima sering mampir ke kontrakan seorang janda di kampung sebelah. Namanya Rani. Suara itu terdengar tenang, tetapi justru semakin membuat kata-katanya menghantam dadaku seperti pukulan tak terduga. Waktu serasa berhenti, namun pikiranku berputar cepat mencoba menghubungkan setiap kejadian selama ini. Pulangnya Bima yang selalu larut malam, pesan-pesan di ponselnya yang ia sembunyikan, senyum kecil yang pernah kulihat diam-diam ketika ia mengetik sesuatu. Tanganku yang masih memegang sendok bergetar. Aku menelan ludah, menatap Mira dengan sorot mata penuh tanya. "Kamu yakin, Ra?" Suaraku serak, berusaha tetap terdengar tenang walau hatiku mulai berderak-derak seperti kayu tua yang dipaksa menahan beban. Mira mengangguk mantap, lalu melanjutkan, "Ini bukan cuma dari satu orang. Beberapa orang di pasar juga bilang mereka pernah lihat." Darahku langsung naik, wajahku terasa panas meski udara pagi masih dingin. Ada rasa ingin berlari saat itu juga, mendobrak pintu kontrakan perempuan itu, dan menuntut penjelasan. Tapi aku menahan diri. Napasku berat, dadaku sesak, dan genggamanku di ujung meja semakin kuat. Dalam hati aku tahu, ini bukan lagi sekadar kecurigaan yang samar. Gosip itu telah menyalakan api keyakinan dalam diriku, dan jika ternyata semua benar, Bima harus bersiap menghadapi badai yang akan aku lepaskan. Sejak pagi, rasa penasaran bercampur amarah membuat dadaku terasa sesak. Gosip yang dibawa Mira kemarin masih jelas terngiang di telinga, memaksa pikiranku berputar-putar pada satu nama, Rani. Aku tak ingin hanya mendengar kabar dari mulut orang lain, aku harus tahu sendiri siapa perempuan itu. Dengan langkah mantap, aku berjalan ke pasar, tempat informasi mengalir lebih deras daripada sungai di musim hujan. Di sana, di sebuah warung kopi kecil beratap seng, beberapa perempuan duduk berderet di bangku kayu yang warnanya sudah pudar. Mereka asyik bercakap sambil menyeruput kopi hitam panas dan mengupas kacang rebus. Aku duduk di pojok, pura-pura sibuk merapikan tas belanja, namun sebenarnya seluruh perhatianku tertuju pada percakapan mereka. Tak butuh waktu lama, satu nama yang kutunggu pun terlontar, Rani. Nada suara mereka berubah, seolah membicarakan sesuatu yang penuh bumbu. Dari kata-kata yang berseliweran, perlahan terbentuk gambaran sosoknya. Rani, seorang janda berusia sekitar 35 tahun, berkulit kuning langsat yang mulus, dengan wajah cantik yang selalu tampak segar. Matanya besar, dihiasi eyeliner tipis yang membuat tatapannya tajam namun menggoda. Bibirnya merah ranum, seolah selalu basah, dan setiap kali ia tersenyum, ada lesung pipi kecil yang membuatnya semakin menawan. Tubuhnya tidak hanya ramping, tetapi juga berlekuk di tempat yang tepat. Pinggang sempit, pinggul membulat, dan langkahnya selalu terlihat anggun meski hanya mengenakan daster. Konon, ia punya cara berbicara yang halus, dengan tawa renyah yang mampu meluluhkan hati siapapun yang mendengarnya, terutama para lelaki. Tapi pesonanya tidak berhenti di situ. Rani juga dikenal sebagai pemilik sebuah rumah kontrakan di kampung sebelah. Letaknya agak tersembunyi, di ujung jalan tanah yang diapit kebun singkong, rumpun bambu, dan beberapa pohon pisang. Meski sederhana, kontrakan itu selalu penuh. Mayoritas penghuninya adalah perantau muda, kebanyakan laki-laki, yang jarang sekali pindah meskipun biaya sewanya lebih mahal daripada kontrakan lain di sekitar situ. Orang-orang mengatakan, Rani sering turun tangan mengurus segala keperluan penyewa. Kadang ia datang membawa galon air, kadang membawakan makanan ringan, atau sekadar berkunjung dengan alasan memeriksa kondisi kamar. Entah bagaimana, setiap penyewa laki-laki tampak betah tinggal di sana, bahkan rela membantu jika Rani meminta tolong. Ada yang berbisik bahwa ia pandai memanfaatkan kelemahan orang, membuat mereka merasa istimewa tanpa menyadari bahwa mereka hanyalah bagian dari permainan halusnya.
Setiap detail yang kudengar membuat dadaku semakin panas. Bayangan wajahnya yang cantik dan tubuhnya yang memikat membuat rasa curigaku terhadap Bima kian menguat. Jika benar dia sering datang ke sana, berarti ia sudah berada dalam jangkauan seorang perempuan yang tahu persis cara menjerat mangsanya. Saat itu juga aku sadar, aku tak bisa hanya duduk diam dan mendengar cerita. Aku harus melihatnya sendiri, menatap matanya, dan mencari tahu sejauh apa dia berani bermain dengan hidupku. Siang itu, matahari menggantung terik di langit, namun hawa di dadaku terasa lebih panas dari udara luar. Dengan alasan sederhana, mengantar sekotak kue lapis ke rumah Bu Salma, tetangga yang rumahnya hanya terpaut 2 pintu dari kontrakan Rani, aku melangkah pelan di jalan sempit yang diapit pagar bambu dan semak liar. Kue di tanganku hanyalah kamuflase. Sebenarnya, sejak semalam aku sudah merencanakan langkah ini, berharap mataku sendiri yang menangkap bukti, bukan sekadar mendengar kabar dari mulut orang. Saat mulai mendekati deretan rumah kontrakan itu, pandanganku langsung tertumbuk pada sebuah motor yang begitu kukenal, warna hitam pekat dengan sedikit lecet di bagian spakbor, dan gantungan kunci berbentuk bola kecil yang selalu dipakai Bima. Motor itu terparkir di depan rumah Rani. Posisinya sedikit miring seolah baru saja diparkir tergesa. Dadaku langsung berdegup kencang, seperti ada palu besar yang memukul dari dalam. Tanganku yang memegang kotak kue mulai bergetar, membuat plastik pembungkusnya berdesis pelan saat tergesek. Aku mencoba mengatur napas, menenangkan diri, tapi mataku tak mau beralih dari motor itu. Jarakku hanya sekitar belasan meter, cukup untuk melihat jelas meski terhalang beberapa pot bunga milik penghuni kontrakan. Di teras rumah Rani, pintu kayu bercat coklat tampak setengah terbuka, seolah sedang menunggu tamu. Aku berdiri mematung, pura-pura menyapa anak kecil yang lewat sambil tetap mencuri pandang. Di kepala, berbagai kemungkinan berputar dengan kecepatan gila. Mungkin Bima hanya singgah sebentar untuk urusan sepele. Mungkin dia hanya membantu memperbaiki sesuatu. Tapi batinku menolak percaya. Terlalu banyak kebetulan yang menumpuk belakangan ini, dan semua mengarah pada satu kesimpulan yang tak ingin kuakui. Jari-jari kakiku terasa kaku, namun hatiku memaksa untuk melangkah lebih dekat. Saat itulah aku mendengar samar-samar suara tawa perempuan dari dalam rumah, tawa renyah yang asing tapi menusuk telinga. Dada terasa sesak, tenggorokanku kering. Aku tersenyum tipis pada Bu Salma yang muncul di depan rumahnya, menyerahkan kue dengan tangan yang dingin. Tapi pandanganku terus mencuri waktu, kembali tertuju pada motor itu, bukti nyata bahwa suamiku ada di sana, di tempat yang selama ini kucurigai menjadi sarang godaan. Dan detik itu juga, aku tahu, kebenaran sudah berada di depan mata, tinggal menunggu keberanianku untuk membukanya lebar-lebar. Sore itu, setelah menyerahkan kue ke Bu Salma dan memastikan motor Bima masih terparkir di depan rumah Rani, aku memilih menahan diri. Kakiku memang ingin melangkah masuk, ingin menuntut penjelasan di tempat, tapi pikiranku menahan, aku belum siap menghadapi semua kemungkinan yang akan terungkap. Kalau aku masuk sekarang, mungkin emosiku akan meledak tanpa kendali, dan itu justru bisa membuatnya lebih pandai berkelit. Jadi, dengan langkah berat dan perasaan yang seperti diaduk-aduk, aku memutuskan pulang. Sepanjang perjalanan, pikiranku tak pernah tenang. Jalanan yang biasanya terasa biasa saja kini, seperti labirin yang penuh bayangan mencurigakan. Setiap langkah terasa jauh, seolah rumahku sendiri menjadi tempat yang asing. Begitu pintu tertutup di belakangku, aku langsung mencari alasan untuk menghindar dari tatapan Bima. Aku bilang ingin mandi, padahal yang kuinginkan hanyalah ruang sendiri untuk menumpahkan semua yang menyesakkan di dada. Di kamar mandi, air dari shower mengalir deras, menutupi suara isak tangis yang tak bisa lagi kutahan. Butiran air bercampur dengan air mata, mengalir di pipi dan jatuh ke lantai.
Gambar motor Bima di depan rumah Rani berulang kali muncul di kepalaku, seperti potongan film yang diputar terus-menerus. Rasanya perih, marah, kecewa, semua bercampur menjadi satu. Aku ingin berteriak, tapi suara itu kutelan dalam-dalam, karena aku tahu saat keluar dari sini, aku harus terlihat biasa saja. Malam itu, di hadapan Bima, aku menampilkan wajah tenang, bahkan sempat tersenyum tipis ketika dia bertanya kenapa mataku sedikit merah. Aku hanya bilang kelelahan. Sementara di dalam hatiku, ada rencana yang mulai tersusun rapi. Aku sadar, untuk menangkap kebenaran, aku harus membuatnya lengah. Biarkan dia berpikir aku tidak curiga, biarkan dia merasa aman. Karena saat waktunya tiba, aku ingin dia terjebak dalam keyakinannya sendiri, dan dari sanalah aku akan membuka semua topengnya. Pagi itu, aku memutuskan untuk mulai menguji kecurigaanku dengan langkah kecil namun terukur. Sambil menyiapkan sarapan di meja makan, aku menatap Bima yang sedang sibuk memeriksa ponselnya. Dengan nada santai yang sudah kulatih sejak semalam, aku berkata, "Mas, kayaknya besok aku mau pulang ke rumah orang tuaku 3 hari. Ibu minta aku bantu-bantu persiapan acara keluarga." Ucapanku terdengar ringan, seolah memang murni karena alasan keluarga, tapi di baliknya ada niat lain. Aku ingin melihat reaksi alaminya, tanpa memberi waktu baginya untuk menyiapkan sandiwara. Bima mengangkat kepalanya sebentar, lalu menatapku sambil tersenyum tipis. Tidak ada alis yang terangkat tanda heran, tidak ada nada khawatir atau keberatan di suaranya. Justru matanya tampak berbinar, seperti seseorang yang baru saja mendengar kabar yang menenangkan hatinya. "Ya sudah, hati-hati aja, Ma," jawabnya singkat, bahkan tanpa bertanya mengapa mendadak atau apakah aku butuh diantar. Ia lalu kembali menunduk menatap layar ponselnya, seolah topik tadi hanyalah hal sepele yang tak perlu dibahas lagi. Saat itu, hatiku berdesir aneh. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan. Kemungkinan bahwa ia menyimpan rahasia di belakangku, atau kenyataan bahwa kepergianku selama beberapa hari tidak berarti apa-apa baginya. Seorang suami yang benar-benar sayang biasanya akan menunjukkan rasa keberatan, atau setidaknya menanyakan detail kepulangan istrinya. Tapi Bima, ia terlihat justru lebih lega. Reaksinya yang terlalu santai membuat pikiranku semakin yakin bahwa 3 hari ke depan akan ia manfaatkan untuk sesuatu yang tak ingin aku ketahui. Aku tersenyum samar, mencoba menyembunyikan gemuruh yang bergejolak di dadaku. Sambil berpura-pura sibuk membereskan piring dan gelas di meja makan, aku sudah merangkai rencana di kepalaku. Aku akan pergi seperti yang kukatakan, tapi bukan untuk membantu ibu. 3 hari ini akan menjadi waktu pengamatan. Aku ingin tahu dengan siapa Bima menghabiskan waktunya, kemana ia pergi, dan rahasia apa yang selama ini ia simpan. Kalau dia mengira kepergianku adalah lampu hijau untuk berbuat sesuka hati, maka ia sedang menggali lubangnya sendiri. Dan saat waktunya tiba, aku akan menutup lubang itu tepat di hadapannya, bersama semua kebohongan yang akan ia telan bulat-bulat. Malam itu udara terasa lembab dan menusuk tulang. Aku dan Mira berdiri di balik rimbun pohon mangga besar yang terletak beberapa meter dari rumah kontrakan Rani. Jalan kampung yang kami lalui tadi sepi, hanya ada suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing dari kejauhan. Lampu jalan yang redup membuat suasana semakin muram, sementara cahaya terang dari ruang tamu rumah Rani menjadi satu-satunya penerang yang kontras dengan kegelapan di sekitarnya. Tirai tipis yang menutupi jendela itu tidak tertutup sempurna, menyisakan celah cukup lebar untuk melihat jelas ke dalam. Dari celah itu, aku melihatnya. Bima, suamiku, duduk di sofa empuk berwarna krem dengan posisi santai, kaki sedikit diselonjorkan, seakan ia berada di rumah sendiri. Tangannya memegang secangkir kopi yang masih berasap,
Aroma samar dari bubuk kopi yang baru diseduh sampai ke tempatku berdiri. Di depannya, Rani melangkah pelan sambil membawa piring kecil berisi gorengan. Perempuan itu hanya mengenakan daster tipis berwarna biru muda. Kainnya jatuh mengikuti lekuk tubuhnya. Rambutnya diikat asal, beberapa helai terlepas dan menempel di pipinya. Namun entah kenapa justru memberi kesan akrab dan intim di hadapan Bima. Aku menyaksikan bagaimana mereka berbicara sambil tersenyum, lalu tertawa pelan. Tawa itu terlalu akrab, terlalu hangat untuk ukuran dua orang yang mengaku hanya teman. Rani duduk di ujung sofa, jaraknya hanya sejengkal dari Bima. Tangannya menyodorkan piring gorengan, dan Bima menerimanya tanpa ragu, bahkan jarinya sempat bersentuhan dengan tangan Rani. Aku melihat tatapan lembut yang Bima arahkan padanya, tatapan yang rasanya sudah lama sekali tidak diberikan padaku di rumah. Mira yang berdiri di sampingku sempat melirik, seakan ingin memastikan aku baik-baik saja. Aku hanya mengangkat tangan pelan, memberi isyarat agar dia tetap diam. Mataku terpaku pada pemandangan itu, meski setiap detiknya seperti memukul dadaku dengan keras. Ada rasa panas menjalar di tengkuku, jantungku berdentum kencang, dan genggaman tanganku mengeras tanpa kusadari. Dalam hati aku berkata, ini bukan lagi sekadar firasat. Ini bukti. Bukti bahwa suamiku telah melangkah melewati batas, menginjak janji yang pernah ia ucapkan di hadapan Tuhan. Dan di saat yang sama, aku sadar, malam ini bukan hanya akan menjadi saksi luka terbesarku, tapi juga titik awal dari rencana yang akan membuat mereka menyesal telah meremehkanku. Malam kedua aku kembali datang, kali ini dengan persiapan yang lebih matang. Ponselku sudah kusetel pada mode perekaman video, baterainya penuh, dan memorinya sengaja kukosongkan. Aku dan Mira berjalan pelan menyusuri jalan kecil menuju rumah Rani, berusaha menghindari setiap suara yang bisa mengundang perhatian. Angin malam berembus dingin, membuat bulu kuduku meremang, namun hawa dingin itu tak sebanding dengan rasa panas di dadaku yang sejak kemarin belum reda. Rumah Rani tampak terang dari kejauhan, lampu ruang makan menyala hangat, memantulkan cahaya kuning keemasan yang keluar lewat celah tirai. Kami berhenti di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, di balik pohon mangga yang rimbun, lalu aku mengangkat ponselku, mengarahkan lensa ke celah jendela yang kembali tak tertutup rapat. Pandangan mataku langsung menangkap pemandangan yang membuat darahku berdesir. Bima dan Rani duduk berhadapan di meja makan kecil. Meja itu hanya cukup untuk 2 orang. Di atas meja, tersaji beberapa lauk sederhana, sayur sop, ayam goreng, dan sambal. Tapi bukan makanannya yang membuat nafasku tercekat, melainkan cara mereka saling memandang. Ada senyum di bibir Bima yang sudah lama tak kulihat di rumah, dan Rani membalasnya dengan tatapan penuh manja. Lalu, perlahan, Rani menyodorkan sendok berisi nasi dan lauk ke arah mulut Bima. Suamiku menerima suapan itu tanpa sedikit pun terlihat canggung. Tanganku mulai gemetar, bukan karena takut, tapi karena campuran marah dan sakit hati yang semakin menyesakan. Namun aku tetap menahan ponsel setegak mungkin, memastikan setiap gerakan mereka terekam jelas. Aku tahu, setiap detik video ini akan menjadi bukti yang tak bisa mereka bantah. Bukti yang suatu hari akan kutunjukkan di waktu dan tempat yang tepat, di saat mereka sama sekali tak siap. Ketika Bima membalas dengan menyuapi Rani, Mira mengerang pelan di sebelahku, tapi aku menatapnya tajam agar ia tetap diam. Aku ingin semua ini terekam tanpa gangguan. Setiap tawa kecil, setiap gerakan tangan, bahkan tatapan mata yang penuh kemesraan itu. Malam ini, aku bukan lagi hanya seorang istri yang dikhianati. Aku adalah seorang perempuan yang sedang mengumpulkan senjata pamungkas untuk perang yang akan kubuka sendiri. Malam ketiga, tekadku sudah bulat. 2 malam sebelumnya aku hanya menjadi saksi bisu, berdiri di balik kegelapan,
menonton segala kebusukan mereka dari jarak aman. Tapi malam ini berbeda. Malam ini aku ingin ia tahu bahwa aku melihat, mendengar, dan mencatat semuanya. Tidak ada lagi ruang untuk pura-pura. Aku pergi sendirian, meninggalkan Mira di rumah dengan alasan yang tak perlu ia tanyakan. Langkahku mantap menyusuri jalan kecil yang sunyi. Udara malam terasa berat, seperti menekan dadaku, dan setiap suara jangkrik terdengar seperti hitungan mundur menuju ledakan yang akan terjadi. Lampu-lampu rumah tetangga padam satu persatu, kecuali satu titik cahaya di ujung jalan, rumah Rani. Dari jarak puluhan meter, aku bisa melihat bayangan mereka bergerak di balik gorden tipis yang setengah tertutup. Aku bersembunyi di balik pagar bambu rumah tetangga, cukup dekat untuk mengamati tanpa terlihat. Aroma kopi bercampur dengan wangi masakan yang masih tersisa di udara tercium samar-samar, membuat suasana semakin menusuk. Ponsel di tanganku bukan lagi alat perekam seperti malam sebelumnya. Kali ini, ia hanya akan menjadi sumber cahaya untuk menguak wajahnya tepat saat aku berdiri di hadapannya. Jantungku berdetak cepat, tapi bukan karena takut. Ini adalah detak adrenalin yang siap memuntahkan semua amarah yang kutahan. Pintu rumah Rani terbuka. Bima muncul lebih dulu, melangkah santai sambil merapikan kerah kemejanya, seperti pria yang baru saja meninggalkan meja makan mewah. Di ambang pintu, Rani berdiri mengenakan daster tipis berwarna pucat, rambutnya terurai, dan senyum samar di bibirnya yang seperti sengaja ia tunjukkan. Mereka berbicara sebentar, terlalu pelan untuk kudengar. Lalu Rani menepuk pelan bahu Bima sebelum pintu itu mulai menutup. Saat Bima berjalan melewati gerbang kecil, aku keluar dari tempat persembunyian. Langkahku mantap, suaraku diam, mataku mengunci pada wajahnya. Ketika jarak kami hanya tinggal beberapa meter, aku mengangkat ponsel dan menyalakan senter. Cahaya putih terang langsung menyapu wajahnya, membuatnya terhenti mendadak. Matanya memicing, refleks menutup sebagian wajah dengan tangan. Dalam sekejap, ekspresi puasnya lenyap, digantikan wajah pucat dan tatapan panik seperti pencuri yang tertangkap basah di tengah malam. "Rapat 17-an di sini, Pak RT?" Tanyaku dengan nada datar, dingin, tanpa sedikit pun senyum. Setiap suku kata meluncur seperti bilah pisau yang diarahkan tepat ke harga dirinya. Dia tidak menjawab. Matanya berkedip cepat, bibirnya membuka lalu menutup lagi, seolah otaknya mati-matian mencari alasan yang bisa menyelamatkannya. Di belakangnya, pintu rumah Rani bergerak pelan, menutup rapat, menyembunyikan sosok perempuan itu dari pandangan. Hanya ada kami berdua di jalan sempit itu, di bawah cahaya pucat lampu jalan dan senter di tanganku. Angin malam berhembus, membawa aroma tanah basah dan jejak pengkhianatan yang semakin jelas. Malam itu, aku tidak hanya berdiri di hadapan Bima untuk menegur. Aku sedang memulai akhir dari semua permainan kotornya. Rani membuka pintu perlahan, seolah ingin mengulur waktu. Wajahnya berusaha memancarkan ketenangan, namun dari sorot matanya aku bisa membaca kegelisahan yang berusaha ia tutupi. Senyum manis ia paksakan, bibirnya dilapisi lip gloss tipis yang memantulkan cahaya lampu teras, tapi tetap tak mampu menyembunyikan garis gugup di ujung bibirnya. Rambutnya terurai rapi, daster yang ia kenakan tampak baru, seakan ia sudah mempersiapkan diri untuk menyambut seseorang, dan jelas bukan aku. "Amira, ini nggak seperti yang kamu pikir." Suaranya terdengar lirih. Nadanya berusaha terdengar lembut namun bergetar seperti orang yang tahu kebohongan mereka akan segera terbongkar. Aku tak memberi kesempatan sedikit pun untuknya merangkai alasan. "Diam," potongku dingin, nada suaraku tenang tapi penuh tekanan. Setiap kata meluncur seperti pisau yang diarahkan tepat ke jantungnya. "Sebelum aku lempar semua bukti ini ke warga." Tanganku terangkat, memperlihatkan ponsel yang layarnya menyala menampilkan foto-foto dan video
yang selama 3 malam terakhir kukumpulkan. Gambar-gambar itu begitu jelas. Tawa mereka, sentuhan yang tak pantas, makan malam berdua yang penuh kemesraan, semuanya sudah terekam rapi. Senyum di wajah Rani langsung pudar. Napasnya tersendat, matanya melebar memandang ponsel di tanganku, seperti sedang melihat tali gantungannya sendiri. Jemarinya yang tadi santai menggenggam gagang pintu kini tampak kaku. Persendiannya memutih karena terlalu erat mencengkeram. Dari balik gorden yang tak tertutup rapat, aku menangkap sosok Bima berdiri membeku, wajahnya pucat pasi diterpa cahaya lampu teras. Udara malam yang tadinya hanya dingin kini terasa berat, menekan, seakan setiap molekulnya dipenuhi ketegangan. Dalam keheningan itu, hanya ada satu kenyataan yang tak bisa mereka sangkal. Permainan mereka sudah selesai, dan aku yang memegang kendali. Bima melangkah cepat menghampiriku, napasnya terengah-engah seolah baru saja berlari maraton. Wajahnya tegang, matanya membelalak penuh kepanikan. Tanpa basa-basi, ia langsung meraih lenganku dengan cengkeraman kuat, jemarinya terasa dingin dan kasar di kulitku. "Amira, tolong, jangan di sini. Kita bicara di rumah," ucapnya dengan suara rendah namun tergesa, seperti orang yang berusaha memadamkan api sebelum menyala terlalu besar. Aku menatapnya dingin, lalu menepis tangannya sekuat tenaga. Langkahku mundur sedikit, memberi jarak, lalu aku memilih mengangkat suara hingga memecah keheningan malam. "Lepaskan. Semua orang berhak tahu kelakuan kalian." Teriakanku melesat tajam di udara, memantul di dinding rumah-rumah sekitar, membuat suasana yang awalnya hening berubah tegang. Dari arah rumah-rumah tetangga, terdengar bunyi pintu dibuka terburu-buru, jendela berderit, dan langkah-langkah kaki mendekat. Beberapa warga keluar dengan pakaian seadanya, ada yang masih mengenakan sarung dan kaos oblong, ada yang memegang gelas teh hangat, dan ada pula yang hanya mengintip dari balik gorden dengan mata penuh rasa ingin tahu. Suara bisik-bisik segera mengalir di udara, merambat cepat seperti api yang menjilat kertas kering. "Itu kan istrinya Bima. Kenapa dia di rumah Rani malam-malam?" "Astaga, jangan bilang." Potongan kalimat itu terdengar jelas di telingaku, menusuk seperti jarum, namun justru membuat nyaliku semakin membara. Rani berdiri di depan pintunya, tubuhnya kaku, matanya gelisah menatap kerumunan yang semakin banyak. Bima mencoba mengatur napasnya, tapi aku bisa melihat jelas ketakutan yang merayap di wajahnya. Malam itu, aku tahu gosip ini akan berlari lebih cepat dari angin, menembus setiap telinga di kampung bahkan sebelum fajar menyingsing. Dan untuk pertama kalinya, aku tak lagi peduli pada harga diri suamiku, karena yang akan dia hadapi bukan hanya kemarahanku, tapi puluhan pasang mata yang melihat segalanya dengan kepala mereka sendiri. Pagi itu, langit berwarna kelabu dengan awan menggantung rendah, seolah alam ikut menyesap pahitnya kenyataan yang akan terungkap. Udara terasa lembab dan dingin, membuat langkahku semakin berat namun tetap mantap. Di tanganku, sebuah map coklat tebal kugenggam erat. Isinya penuh dengan foto, rekaman suara, dan salinan pesan yang semalam telah kususun rapi hingga larut. Setiap lembar di dalamnya adalah potongan kebenaran yang selama ini mereka coba tutupi. Balai desa tampak sepi ketika aku tiba, hanya terdengar bunyi jam dinding berdetak pelan. Beberapa perangkat desa duduk di kursi panjang, menghentikan obrolan mereka begitu melihatku masuk. Tatapan mereka campur aduk, penasaran, canggung, dan sebagian tampak tak nyaman. Aku melangkah lurus menuju meja besar di tengah ruangan, tempat Bu Lurah duduk dengan sikap berwibawa, meski wajahnya terlihat tegang. Garis-garis di dahinya semakin jelas, matanya menatapku penuh tanda tanya. Tanpa sepatah kata, aku mengulurkan map itu. Suara gesekan kertas saat ia membuka terdengar jelas di ruangan yang hening. Jemarinya yang cekatan membalik halaman demi halaman,
Matanya bergerak cepat membaca pesan-pesan dan mengamati foto-foto yang begitu gamblang menunjukkan perselingkuhan itu. Sesekali, napasnya terdengar berat, seperti menahan emosi yang hendak meledak. Di sisi lain ruangan, Bima duduk kaku di kursi, kedua tangannya saling menggenggam erat di atas pangkuan. Pelipisnya basah oleh keringat, meski udara pagi terasa dingin. Tatapannya kosong menunduk, seolah mencoba menghindar dari kenyataan yang sebentar lagi akan merobek sisa harga dirinya. Setelah membaca semuanya, Bu Lurah menutup map itu perlahan, lalu menatap Bima dengan sorot mata yang tajam namun kecewa. Suaranya tenang, tapi setiap kata terdengar seperti palu godam yang menghantam. Bima, sebagai ketua RT, kamu seharusnya jadi teladan. Warga menaruh kepercayaan padamu, tapi yang kamu lakukan adalah pengkhianatan. Bukan hanya pada keluargamu, tapi juga pada desa ini. Nama baik yang sudah kita jaga bertahun-tahun kini tercoreng oleh ulahmu. Mulai hari ini, kamu resmi dicopot dari jabatan. Suasana menjadi semakin berat. Tak seorang pun berani bersuara. Bima tetap menunduk, bahunya merosot, seolah seluruh kekuatannya runtuh bersamaan dengan jabatannya. Di luar, suara ayam berkokok terdengar samar, seakan mengabarkan pada dunia bahwa kisahnya telah berakhir, dan mulai hari itu, ia hanyalah warga biasa, dengan reputasi yang tak akan pernah kembali seperti semula. Pagi itu udara terasa berat, seolah ikut menekan langkahku saat aku memasuki halaman gedung pengadilan negeri. Bangunan megah itu berdiri menjulang dengan dinding kokoh berwarna krem yang memantulkan sinar matahari, tapi sama sekali tak memberi kehangatan di dadaku. Aku menggenggam erat tas kulit kecil di tanganku, di dalamnya tersimpan semua bukti yang selama berminggu-minggu kukumpulkan dengan hati yang terkoyak. Foto-foto, rekaman suara, tangkapan layar percakapan, dan surat keterangan dari warga yang menyaksikan sendiri perselingkuhan Bima. Setiap lembar dokumen itu seperti pisau yang mengiris ulang luka lama, tapi justru itulah yang akan memutus belenggu di leherku. Koridor menuju ruang sidang terasa panjang. Lantai marmer putih mengkilap memantulkan langkah-langkahku yang mantap namun penuh beban. Bau khas kertas tua bercampur debu tipis dari berkas-berkas hukum memenuhi udara. Saat memasuki ruang sidang, pandanganku langsung tertuju pada meja hijau di depan, di mana hakim duduk dengan raut tegas dan dingin, jubah hitamnya menjuntai rapi. Di sisi kiriku, pengacaraku mengangguk pelan, memberi isyarat agar aku tetap tenang. Di sisi kanan, Bima sudah duduk, kepalanya sedikit tertunduk, matanya gelisah. Kemeja putih yang ia kenakan terlihat kusut, dan jemari tangannya terus meremas tisu yang sudah lecek. Sesekali ia mengangkat wajah, mencoba menangkap tatapanku, namun yang ia temui hanyalah pandangan dingin tanpa sedikit pun belas kasih. Sidang dimulai. Suara hakim menggema di ruangan yang sunyi, memanggil para pihak untuk menyampaikan pernyataan. Pengacaraku berdiri, menyodorkan berkas-berkas yang menjadi bukti utama. Satu persatu, foto-foto ditunjukkan, gambar Bima bersama seorang wanita di restoran, di lobi hotel, bahkan di halaman rumah saat aku sedang berada di luar kota. Lalu rekaman suara diputar, memperdengarkan percakapan mesra yang jelas bukan ditujukan untuk seorang istri. Aku menatap lurus ke depan, menolak-menoleh meski suara itu menembus gendang telingaku seperti duri. Bima menggigit bibir, matanya mulai memerah. Beberapa kali ia tampak ingin berbicara, tapi bibirnya hanya terbuka lalu menutup kembali. Saat semua bukti selesai dibacakan, hakim menatapku dengan sorot profesional. "Apakah benar Anda ingin mengajukan perceraian dan tidak ingin berdamai?" tanyanya. Sebelum aku menjawab, Bima tiba-tiba berdiri. Suaranya serak, napasnya berat. "Tolong, jangan lakukan ini. Aku menyesal, sungguh menyesal. Aku akan berubah."
Beri aku kesempatan sekali lagi. Demi semua yang pernah kita lalui. Wajahnya penuh permohonan, seperti orang yang sedang berdiri di tepi jurang. Aku memandangnya lama, membiarkan seluruh kenangan buruk melintas di kepalaku, malam-malam penuh air mata, tatapan kasihan dan bisik-bisik warga, rasa malu yang terpaksa kutelan setiap kali namaku disebut bersamaan dengan skandalnya. Lalu aku mengingat kembali posisinya sebagai ketua RT, seorang yang seharusnya menjadi teladan namun justru menodai kepercayaan banyak orang. Dengan suara tenang namun tajam, aku berkata, "Bima, kau bukan hanya mengkhianati aku. Kau mengkhianati amanah warga yang telah percaya padamu. Dan pengkhianatan sebesar itu, tak pantas mendapatkan maaf." Ruangan kembali hening. Hanya terdengar ketukan palu hakim yang memutuskan bahwa pernikahan kami resmi berakhir. Bima terdiam, menunduk dalam, seolah baru menyadari bahwa semua pintu sudah tertutup rapat untuknya. Sementara aku berdiri, melangkah keluar dari ruang sidang. Udara luar terasa berbeda, lebih segar, lebih bebas. Bukan semata karena langit biru terbentang, tetapi karena aku akhirnya benar-benar lepas dari beban yang selama ini mengikatku erat. Setelah proses perceraian resmi diputuskan oleh pengadilan, aku tidak lagi menoleh ke belakang. Luka yang pernah menganga kini mulai tertutup oleh semangat baru. Bersama Mira, sahabat yang selalu setia di sisiku, aku membangun usaha catering kecil-kecilan yang awalnya hanya melayani pesanan tetangga. Perlahan namun pasti, pesanan mulai mengalir dari berbagai acara, dari hajatan, arisan, hingga pertemuan desa. Setiap masakan yang keluar dari dapurku bukan hanya penuh rasa, tapi juga mengandung doa agar hidupku terus membaik. Namaku, yang sempat tercoreng akibat gosip perselingkuhan suamiku, kini kembali harum di telinga warga. Mereka mulai menghormatiku lagi, bukan karena status, tapi karena kerja keras dan keteguhan hati yang kutunjukkan. Sementara itu, kabar tentang Bima dan Rani beredar luas. Bima, yang dulu begitu dihormati sebagai ketua RT, kini menjadi bahan ejekan di setiap sudut warung kopi. Warga tak lagi memanggilnya Pak RT, melainkan dengan sebutan sinis yang membuatnya memilih menghindar dari keramaian. Rani pun tak kalah malang. Kontrakan yang dulu ramai disewa kini sepi. Para penyewa memilih pindah, tak ingin tinggal di tempat yang pemiliknya terkenal sebagai perusak rumah tangga orang. Kehidupan mereka berdua yang dulu penuh percaya diri, kini berubah menjadi bayangan suram. Setiap kali Bima melewati rumahku, langkahnya selalu melambat, kepala tertunduk, menghindari tatapanku. Aku tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun padanya, karena bagiku, diamku adalah jawaban paling tegas. Dan aku selalu berjalan tegak, menatap ke depan, dengan hati yang kini bebas dari belenggu pengkhianatan. Tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa malu, yang tersisa hanyalah kebanggaan karena aku telah bertahan, bangkit, dan membuktikan bahwa harga diri seorang perempuan tak bisa diremehkan. Pengkhianatan mungkin mampu meruntuhkan hati, tapi tidak bisa mematahkan semangat seseorang yang mau bangkit. Diam yang anggun dan keberhasilan yang nyata adalah balas dendam paling indah, karena pada akhirnya, harga diri dan kebahagiaan sejati tidak datang dari orang lain, melainkan dari kekuatan kita sendiri.